Angel terakhir akan dibawakan oleh siapa nih? Thank you Dona Fiska, Junior, Microboy dan juga Misery. This is it. 3 match terakhir yang akan menentukan 3 tim dengan performance paling lemah akan langsung pulang menuju ke kampung halaman masing-masing. Selamat datang di Meja Caster bersama gue Jessica Jelly dan juga Kenia yang akan mengkawal second half hari ini. Ternyata bukan tim Flash yang aman di kantor polisi, justru tim Gaming Star lah yang di sana. Dan ini dia ternyata satu playernya ada yang menjaga satu buah kantor polisi tersebut dan Win mendapatkan satu player dari tim Gaming Star. Yusef nampaknya saat ini masih coba untuk di-revive terlebih dahulu, dilemparkan satu buah granat meledak, tapi sayangnya Win ada di sebelah atas yang hanya memanfaatkan satu buah celah yang tidak connect ke arah satu player yang terkenok dari tim Gaming Star. Ini akan cukup lama fight-nya mengingat masih ada waktu yang diberikan menuju ke arah Gaming Stars untuk melakukan revive, tapi Zeus tidak mau menyia-nyiakan waktu. Satu kokangan granat akankah meledak sempurna atau tidak? Pantulannya salah kamar, malah dia yang menerima damage tembakan Swash. Akan mencari di manakah pemain yang bernama Zeus tersebut, ternyata masih digocek saja. Win mendapatkan satu, Top School mendapatkan satu, tapi trading knock pun terjadi. Win and Zeus melawan Rolex as the last man standing dan ternyata rata. Sin yang mereka jajarin di pintu buat jadi jembatan, buat jadi jebakan maksud saya. Ya. Buat ngejebak KRX dan itu worth it. Iya. Gila, mereka cuma knock satu doang. Tim Bener. Flash. Bener. Gitu ya, defensif yang mereka bangun, susah banget sih buat dibobolin. Itu juga dilakukan sama halnya dengan tim Flash yang bisa menjaga satu buah kantor polisi tersebut, tapi diam-diam tiba-tiba X-Force Rejects pulang seutuhnya menuju ke arah lobby. Lah, harusnya sih udah dapat informasi satu player ada lapar di sana, tapi nampaknya lapar udah regroup ataukah belum. Justru Genfos coba untuk menarik ke arah yang lain, coba untuk reposisi, mendapatkan angle yang lain, tapi ternyata RRQ Vira dan juga Genfos terkenok oleh 2 player dari tim Al-Ula, hanya menyisakan satu player tersisa. Lapar lah yang menjadi last man standing. Pop up smoke coba untuk dibuat terlebih dahulu menutup angle dari sisi kanan dan kiri. Lihat bagaimana lapar coba untuk mengcounter satu playernya, gagal. RRQ pulang. Habis Cikan terbilas tusun di hashtag yang ke-14. Ketika mereka melakukan split, gue udah kayak, aduh, splitnya nih bisa nggak nih buat nahan orang-orang yang datang, dan ternyata dengan mudah Al-Ula langsung meratakan mereka menjadi poin. Dan di mana dari Furia mendengarkan huru-hara tersebut akan dicoba untuk menjadi third party. Rap berhasil untuk menggunakan silence, bahkan High Girls pun ditangkap begitu saja. Quick dan juga Rap, apa yang akan mereka lakukan? R3B akan maju, ternyata tidak perlu R3B. Sudah ada Quick dari bagian belakang yang bisa menangkap seorang Chief. Ayala menjadi last man standing, dicari, diburu, berputar dia. Mau tidak mau dia harus bermanuver menuju ke arah perkotaan dari Yasnayul. Dan Ayala turun dari bagian mobil dan tertangkap basah oleh pemain Al-Ula, Rata Furia. Gils, gila ini keren banget sih. Comeback, bounce back dari tim Al-Ula. Mereka abis ngeras, abis nge-retake kompon, tapi nggak down gitu aja, nggak langsung jumawa gitu aja. Ketika ada tim lainnya, Furia yang coba untuk retake kembali, mereka tetap prepare, mereka tetap proper akan defensivitas yang mereka bangun, sehingga mereka pun bisa meluluhlantakan tim kedua yang coba untuk mendobrak masuk menuju ke pertahanan yang sudah dibangun oleh tim Al-Ula. Kita berpindah menuju ke arah tim Nigma Galaxy yang saat ini mereka sudah berhasil mengamankan satu buah kompon. Meskipun kecil, tapi setidaknya mereka ada di 3/4 zona lah. Dan ini sedikit agak riskan, tapi juga menutup menjadi chance kecil juga bagi tim-tim lainnya yang coba untuk nge-retake karena cukup sulit nampaknya. Ada tim Aurora yang udah ngamanin satu buah bukit juga yang bisa menjadi pengerusuh apabila ada tim-tim yang coba untuk retake kompon Nigma. Kemudian juga ada bukit di sebelah kanannya di mana tim Gods nampaknya yang akan segera menguasai bukit tersebut. Sementara itu kita melihat juga stage 4 yang sedang mengecil menuju ke arah stage kelima. Al-Ula setelah mereka mendapatkan beberapa eliminations, mereka akan mencoba untuk keep tempo. Dan posisi dari Al-Ula sudah tertangkap dan tergatekeep oleh pemain-pemain dari Kiwoom DRX. Nggak akan mudah untuk Al-Ula, tapi 7 poin sih buat mereka bisa keluar dari bottom 3 ya oke lah. Masih ada 2 match lagi. Reject dan juga G-Stars sudah mati lampu, mereka masih stuck di bagian bawah. Thundertalk Gaming yang cukup meresahkan di peringkat ke-16, mereka sudah berada di bagian tengah dari zona. Sementara itu dari Al-Ula akan terzoning out dengan sangat mudah dari Kiwoom DRX. Al-Ula
hanya menyisakan yang terakhir yaitu R3B. Depan sana melihat bagaimana Blue Zone yang sudah mulai mengikis darah dari R3B. Ini detik Al-Ula rata. Oh belum, masih ada detik rata. Itu dia. Itu dia rata detik-detik dari Al-Ula yang pulang di set yang ke-11. Mereka akan berusaha untuk mengunci pergerakan dari Go Team. Terlihat Ziol sudah mulai mengokang satu granat. Ada percobaan ledakan tersebut ternyata masih belum bisa mendapatkan korban jiwa, tapi ledakan berikutnya connect menuju ke seorang Fubsen dan Moxie begitu low. Akan dicoba kembali Force dan Moxie sangat-sangat low. Knock kembali satu pemain dari Go Team. Moxie berhasil untuk melakukan heal up-nya, tapi di mana granat demi granat terus di build up oleh pemain-pemain dari Aurora dan Moxie. Rata. Go Team mati lampu. Hashtag keempat nampaknya segera dikejar oleh tim Aurora dan saat ini mereka punya kesempatan yang begitu besar juga untuk bisa kembali menyalip posisi dari God Team yang tadinya di posisi keempat, tapi nampaknya Refus tertangkap oleh seorang Kevin menggunakan sebuah DBS. Ini malapetaka untuk Aurora, tapi lihat bagaimana counter yang dilakukan juga oleh seorang Ziol. Kembali mendapatkan satu player. Kevin nampaknya saat ini sudah terkena pakai satu buah granat coba dilempar meledak di sana. Tidak mendapatkan satu knock kembali, tapi setidaknya sudah mengconfirm elimination satu player dari tim Geek. Safji yang masih tersisa. Kita lihat saja apakah dia mampu memperpanjang billing waktu permainan untuk GK atau tidak, karena Aurora dari tadi terus berputar-putar, terus melakukan patrolinya saja. Wolf Esports menjadi PR berat juga bagi mereka untuk dibersihkan. Kalau misalnya mereka mau menuju ke next stage-nya dengan rapi lagi. Dan terlebih lagi, kalau misal goalsnya lebih gede lagi, kalau misalnya mereka mau winner chicken dinner, abis beresin Aurora, mereka harus segera bersihin sebelah kanan ada tim Wolf dan juga tim KRX. Tapi di mana fight langsung pecah begitu saja antara Wolf dan juga KRX. Hoxie mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Wolf, namun granat dari Scarface mengcounter push dari KRX. Alon-alon, mereka mundur, tidak jadi untuk nge-push dan juga Aaron down. Satu pemain terakhir, yaitu seorang Catch yang kemarin menjadi MVP PMGO Season 1 main event. Akankah dia bisa selamat atau tidak? Karena dari bagian kejauhan datang third party. Fort Drives akan mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun KRX juga pelengar, mereka bingung, pusing 7 keliling. Dan Huzaifa yang akan menyapu pemain-pemain yang sedari tadi terus bersih tegang. Ya, Huzaifa yang sedari tadi juga kita sudah melihat performanya tidak hanya Valak, bahkan ternyata IQ pun mendapatkan satu player dari Wolf dengan sebuah granatnya. Lihat bagaimana granat-granat selanjutnya yang dilemparkan ternyata ada di TKP lain, di mana Aurora lah yang sedang bertegur sapa dengan tim Nigma Galaxy. Saat ini sebuah bukit yang sudah dikuasai oleh tim Aurora nampaknya sudah didobrak oleh tim Nigma Galaxy. Tapi lihat bagaimana di mana DBS S12K maksud saya dari seorang Ziol berhasil down dari seorang Rakuf. Hanya menyisakan Kups kah? Tidak, karena masih ada Lord yang ternyata ada di area belakang sebagai watchtower-nya. Kups nggak akan meninggalkan rumah ini dan mereka mau tidak mau harus stay low key saja di dalam compound. Sementara itu Aurora hanya menyisakan Ziol last man standing. Mereka belum bisa mendapatkan tempat nyaman dan mereka sudah dipaksa mundur juga. Kups akan mengunci angle tersebut. Ziol, apa yang akan dia lakukan untuk bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Aurora kita masih belum tahu, karena di depan mereka pun sudah ada Thunder Talk Gaming, We Walk the Talk, dan Ziol. Posisi sudah ketahuan oleh Nigma Galaxy, nggak ada ruang gerak. Sementara itu on the other side, All Gamer dan Fort Drives akan bertegur sapa. Langsung saja bergesekan, Flower Age ngokang granat, tapi IQ turun dari mobilnya. Last man standing, IQ versus everybody. 1 down, 2 down, masih dicoba namun All Gamers terlalu strong untuk bisa mendefense tempat tersebut. Ya, saking terlalu strongnya, mereka masih menyisakan 2 player. Hanya 2 player yang terkena saat ini. Masih bisa dilakukan revive terlebih dahulu, reset masih bisa dilakukan. Meskipun ada sedikit-sedikit tembakan dari arah Aurora Ziol. Tapi hati-hati Ziol, karena di sisi lain ada Thunder Talk yang nampaknya sudah mendengar ada desas-desus tembakan yang keluar dari area atas tersebut. Dan lihat bagaimana bombardir dari beberapa granat yang selalu diberikan dari Thunder Talk meskipun tidak mendapatkan seorang Ziol pun. Tapi lihat Ziol pun coba untuk tarik mundur kembali, yang tadinya kirain dia akan coba untuk mengcounter juga dengan sebuah granat, tapi di cancel saja. Gencatan senjata ternyata mulai dilakukan oleh Ziol, tapi
ini sulit sih buat Ziol sendiri. Nggak tahu mau kemana. Sedangkan satu buah vehicle yang saat ini dia miliki udah pengen meledak. Ya, pengen meledak. Udah pengen meledak. Vehicle-nya yang pengen meledak. Iya, tapi terlalu banyaknya fight yang terjadi. Gue sampai kaget juga tiba-tiba dua tim asal dari PEL, asal dari China masih selamat. Lengkap dengan 4 pemain. Masih ada All Gamers, masih ada Thunder Talk, We Walk the Talk. Bahkan dari All Gamers sudah membangun rotasinya, nabrak aja lah boy ke arah bagian depan. Combs langsung mengunci seorang Liu. Dan turun sudah 2 pemain dari All Gamers. Hendak melakukan retake menuju ke arah compound yang sudah dihuni Combs. Dan juga Lord, ada lemparan utilities bahkan. Dan Molotov menuju ke arah Lord. Lord terpancing untuk keluar. Combs last man standing, sembunyi di dalam toilet. Akan dibombardir. Last man standing tersebut tidak akan bertahan lama. Karena rata, sukses All Gamers meretake compound milik Nigma Galaxy. Wah, ini kuat banget. Entah dari defensif, entah dari ngerasnya juga AGAL. Ini terlalu kuat untuk dirontokkan begitu saja. Hanya satu player saja yang terkenal saat ini, Liu. Itu pun karena berada dari dalam sebuah vehicle, terkenal dari tim Nigma Galaxy. Saat ini masih belum berhasil untuk di-revive. Tapi ada pergerakan yang saat ini sudah dibangun oleh tim Thunder Talk Gaming. Meskipun sedikit agak telat nampaknya untuk menjadi third party bagi Thunder Talk. Karena saat ini posisi dari AGAL pun mereka sudah lebih aware kembali, udah gak fokus untuk reset lagi bagi 2 player yang ada di compound. Dan mereka sudah lebih berfokus untuk meng-screening aja di manakah letak-letak dari player Thunder Talk. Ini dia PMWC rasa PEL karena menyisakan All Gamers versus Thunder Talk, We Walk the Talk. Dan di mana smoke screen sudah mulai dibangun. Wah, tutor naik ke atas pintu. Sudah ditunjukkan oleh XZZ. Ada 2 nades yang dimiliki oleh XZZ. Sementara itu, All Gamers yang mungkin akan menunggu saja kedatangan dari Thunder Talk. Ajay di bagian belakang. Sudah mulai set up juga. Inilah dia ketika Jimmy main. Ini super sub banget menurut gua. Ketika Jimmy masuk, dia bisa ngebawain gameplay yang sedikit berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Thunder Talk sebelum-sebelumnya. Mereka nggak bisa survive sampai ke late game. Namun pada akhirnya mereka harus memaksimalkan kesempatan ini. Tapi kalau Thunder Talk dapetin WWCD, jujur malah gue yang agak deg-degan juga. Karena sebelumnya dia kan menjadi bantalan ya di bottom 3. Nah, kalau dia dapetin WWCD, ini ada probability dari klasemen bisa berubah kembali. Namun kita belum tahu apakah Thunder Talk akan mendapatkan winner-winner chicken dinner atau tidak. Atau malah sebaliknya, All Gamers yang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner tersebut. Iya, tapi kita nggak ngelihat ada satu player aja yang dikirimin dari Thunder Talk menuju ke arah kanan. Kalau sekarang kita lihat dari map ya, ke kanan mereka justru split 1-3 tapi nggak begitu berjauhan, masih deket banget jaraknya. Nggak ada yang coba buat ngelebarin lagi ke kanan, cari info-info sebelah kanan. Karena kalau misalnya dari tim AJL mereka tahu nggak ada satu player yang coba dikirimkan menuju ke kanan, harusnya tadi seorang XZZ dia bisa naik sih ke atas. XZZ, oke. Tapi kalau misalkan dia naik ke atas sih akan terlalu risky ya. Akan terlalu risky, posisinya bakal ketembak dengan mudah oleh Thunder Talk. Dan inilah dia, the moment of truth, the last dance between Thunder Talk dan juga All Gamers. Masih menunggu ada knock pembuka terlebih dahulu. Namun nades demi nades yang sudah dilontarkan belum memberikan efek samping apapun. Bahkan pertukaran nades yang terus terjadi. Hua, nades yang connect menuju ke arah Ajay. Bahkan Maple juga sama halnya. Thunder Talk, We Walk the Talk tidak bisa bertahan. Hanya menyisakan 2 pemain saja saat ini. Tapi Sing berkata saya akan lawan. Satu pemain terakhir tersebut mencoba untuk melawan. Tapi masalahnya masih ada 3 pemain dari All Gamers yang sudah mulai berlari menuju ke arah bagian depan. Dan berhasil All Gamers membasmi Thunder Talk Gaming.